Bang, kalau jalan-jalan di Garata begini juga. Halo, hari ini apa nih Bang agendanya Bang? hari ini saya mau jenguk Agus. Insya Allah hari Senin akan ke rumah sakit Bunda Suci di Pik. Nah, kemudian akan dapat pengobatan gratis dari Bunda Suci. Mudah-mudahan operasi berjalan dengan lancar. Kemudian saya tadi dapat kabar dari Kementerian Sosial bahwa hari ini mereka akan datang, Pak Direktur Pak Laude Topik ke rumah Agus. Saya sudah tawarkan apa Agus kita bawa sana, tidak, mereka mau lihat langsung kondisi sosial daripada Agus, gimana rumahnya di sini, apakah layak atau tidak. Mudah-mudahan saya Menteri Sosial ngasih rumah buat Agus daripada dicurigai uangnya untuk dibagi-bagi warisan. Ya mudah-mudahan ya, namanya juga negara kan. Kemudian terusan saya cek, mereka masih di Taman Mini Hari Disabilitas Internasional. Jadi nggak salah saya duluan, nanti teman-teman silakan kalau menunggu mereka boleh, kalau saya ada acara kawinan lagi. Yuk kita masuk. Masih di apa? Taman Mini. Dari janji jam 10, jam ini setor. Assalamualaikum. Masuk aja, Pak. Berantakan. Masuk aja, Pak. Enggak apa-apa, masuk aja. Biar aja. Bang. Apa? Bang depan aja, Bang. Bang, berapin dulu, Bang. Bang, berapin dulu, Bang. Cepet. Berapin dulu. Gantung. Kamar Wawa kecil loh. Tuh Wawa ngalah, tuh kamarnya Wawa kecil. Tapi kamarnya itu besar ini berapa? Itu kamar Wawa. Dan duduk di sini. Asli satu lagi di dalam. Ini. Oh tuh, luar biasa Wawa. Kamarnya AC-nya dikasih luar, tuan rumahnya guys, tidak pakai apa AC. Tapi inilah namanya Wawa ya. Tapi dihujat dan dibully terus sama orang. Kabar ya Pak? Iya, insya Allah selalu. Nanti aku yang beliin kamu. Ini Intan, anak saya seperti ini. Intan? Iya. Intan ya? Biasanya Agusnya lagi sakit. Wajar terus sebentar. Tangannya dia perih. Nggak bisa beli. Spray seperti ini ya. Jadi kita jangan menghina Agus atau membuli mereka. Mereka betul-betul orang yang hidup dalam keprihatinan. Paham kan semua teman-teman? Ya udah. Terus ini Nggak bisa gue. Hari ini kan jadwal sini masuk. kami akan hadir. Nggak muat Bang. Ada satu orang. Silakan hadir mengunjungi atau Duduk aja Bang, jongkok Bang. Nah, Ada satu orang masuk. nggak bisa, karena tertinggi. Nggak usah, mantot aja. kami harapkan kamu sendiri mungkin apa yang mungkin akan sampaikan dari Bener. pihak Kemensos Asal ya. terkait dengan donasi ini. Kiri dikit Bang. Caranya nih. Sal, maju aja sono lagi. Nggak mau mati Wills di bawah. Lu sini dong. Kiri dikit. Bang Farad mungkin karena sebentar juga akan dikunjungi Kemensos, mungkin dari pihak sosok Bang Farad mungkin apa sih harapannya yang ingin disampaikan ke pihak Kemensos sebentar Bang? Ya kondisinya saya mau menyatakan begini gitu. Kita minta gini. Agus ini orang yang menderita, orang yang sakit. Ya. Tes selimat. Agus ini menderita dan dia sakit gitu. Jangan Denny Sumargo telepon kan kemarin. Kemudian menawarkan uang 200 sampai 300 juta. Yang penting cabut laporan ya. Tiba-tiba ini rahasia, nggak boleh disebar. Ternyata dia udah cerita ke Nopi. Nopi cerita sama Bencong Internasional.
Nah, kemudian sudah tahu ribut, menggiring opini, itu kan jahat gitu. Sebenci apa sih dia sama Agus gitu. Coba kamu, nggak usah deh. Saya tuh tahun 2000 dulu, waktu ayah saya ngontrak di daerah Cempaka Putih, itu karena ayah saya orang yang sederhana ya, walaupun waktu itu dia jabatan hakim tinggi, saya magang tinggal di tempat kontrakannya ayah gitu, supaya ngerasain kita nih hidup dengan rumah mewah semua. Kita coba deh di tempat ayah yang cuman setahun tuh 4 juta kalau nggak salah, ukuran 2,5 meter, 3 meter, 5 meter kali 10, 2 kamar, lebih mewah rumah ini gitu. Itulah saking ayah kita ngajarin seperti itu. Itu pun setengah mati. Nah ini di atasnya, itu pun setengah mati saya lihat. Apakah Nopi dengan Gary dan Denny Sumargo bisa punya uang 1,3 miliar tapi tidak menggunakan uang itu? Dan uang itu tidak digunakan apa-apa kok, hanya ada yang lurus dan udah dikembalikan, dan sekarang dalam penguasaan Nopi. Nah inilah kita minta teman-teman supaya adil dan jangan zalim kepada Agus. Oke bang, kalau hari ini berarti Kemensos datang ke rumah Agus, mungkin poin-poinnya apa saja? Tanggapan seperti poinnya adalah Agus hari ini mau diundang ke Menteri Gus hari Rabu. Jadi Agus ketemu hari Rabu sama Pak Menteri ya jam 10. Jadi jangan lagi bilang, memang Pak Menteri itu harus ketemu sama Agus, bukan ketemu sama apa orang yang open donasi. Open donasi itu nggak penting gitu. Mereka adalah yang berurusan dengan hukum, karena open donasinya nggak ada izin. Tapi kalau Agus ini bukan open donasi, tapi dia sedekah, dia adalah charity. Ya, sumbangannya pun sifatnya langsung gitu. Jangan, karena Agus dengan, apakah Agus dengan Nopi ada kontrak perjanjian? Yang ini nggak ada kan? Tiba-tiba mereka, dan kita sudah melaporin G ya, yang ngaku-ngaku pengacara yang memindahkan rekening 1 miliar itu langsung ya. Hari itu kan tidak ada rencana transfer ya. Agus komplain kan kenapa uang 1 miliar dikasih ke yayasan kan Gus? Nah, gitu. Jadi itu Agus merasa itu terpaksa kan Gus? Merasa dibodoh-bodohin kan Agus? Ya. Bang, mungkin dengan Kemensos datang kemarin. Kalaupun Kemensos datang, kalau kemarin Menteri kita anggap belum diberi informasi lengkap gitu. Tapi kementerian ini adalah harus tahu bahwa Agus ini bukan mencari-cari dana, tapi dia dibantu. Nah, oleh karena dia dibantu, ya tidak dibagi-bagi kemana-mana, hanya dia alihkan dananya sebagian ke istri, karena Agus juga nggak mikir waktu itu bahwa uang ini harus dilaporkan ke yayasan segala macam. Memang terbukti. Iya, itu masih ada ya, masih uangnya udah ada, nggak usah dipersoalkan lagi. Jangan didrama seolah-olah Agus ini menghabiskan uang sehingga orang benci. Oke bang. Dan tidak ada, sebenarnya nggak ada lagi gugatan donatur. Gugatan donatur itu tidak penting. Namanya orang udah menyumbang, masa menyumbang menggugat balik itu kan belum pernah terjadi di dunia ini. Ada orang menyumbang 15.000, 100.000, menunjuk pengacara untuk minta kembali dengan alasan sumbangannya harus buat obat gitu. Berobatnya dia belum, sudah uangnya ditahan Nopi, udah nggak bisa berobat, digugat gitu, ya kan? Digugat. Ini adalah dugaan pura-pura aja. Ini otak lawyernya udah ketahuan, seolah-olah mau menggunakan mediasi, mau mengambil peran mediasi. Karena mereka kemarin orang-orang ini yang dulu yang lawyernya Nopi, dia nggak boleh, saya nggak mau ketemu dia. Saya bilang kamu merusak, lu pergi, minggir, gua nggak mau ketemu kalian, kita berurusan dengan hukum. Carilah akal. Karena yayasan tidak mampu membayar pengacara, dipindahlah Pablo Herwanto, dipindahlah untuk menjadi lawyer. Mereka ngomong kami mundur, sekarang membela, sudah mundur kok membela gitu. Nah ini menteri harus tahu ya, bisa membedakan mana pengacara yang profesi mulia, yang betul-betul berdasar dia mengerjakan sesuatu, dengan yang main-main, yang acting dan hanya menzalimin Agus. Dari statement abang tadi, depan aja. Mengetahui hasil dari pertemuan antara Densus Nopi dan Kemensos kemarin. Ya, kalau saya lihat sih, yang diundang kemarin hanya Denny Sumargo jam 8. Nggak tahu kenapa dia pede banget mau ketemu itu, karena saya udah cek Pak Yusuf Hamka, janjiannya dia dipanggil Pak Menteri jam 10. Nah, kemudian siapa yang membawa Nopi dengan itu?
Saya protes sama Menteri Sosial, Pak. Ini kan orang yang akan terperiksa karena Bapak terima. Kalau Agus adalah, walaupun nggak ada dana dari Bapak harus terima karena ini adalah masyarakat susah yang matanya korban. Apalagi ini Hari Disabilitas Internasional. Mudah-mudahan Pak Menteri mau terima, gitu. Bapak salah alamat, Pak, gitu. Justru saya mendukung Kementerian Sosial untuk memproses baik Denny maupun Nopi. Jadi jangan kami didamaikan. Saya nggak ada masalah dengan mereka. Mereka punya masalah dengan hukum. Tanpa saya pun bisa jalan kok ini perkara. Bukan harus Farhad Abbas damai dengan Densu. Tiba-tiba ini orang sehat. Tiba-tiba matanya bisa melihat. Tidak, nggak ada kaitan dengan itu.